Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kami dari kelompok 7 akan melanjutkan pembahasan materi kita mengenai strategi pembelajaran kooperatif. Saya Natasha Amelia Prayuli sebagai moderator, dan 3 rekan saya Fadila Sardita, Finkian Syafana Putri, dan Teguh Epinda. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Fadila Sardita. Kepada Dila dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang konsep strategi pembelajaran kooperatif. Dari segi pengertiannya, menurut Kagan, pembelajaran kooperatif adalah strategi pengajaran yang sukses di mana tim kecil, yang mana masing-masing dengan siswa dari tingkat kemampuan yang berbeda, menggunakan berbagai aktivitas belajar untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang suatu subjek. Di sini setiap anggota tim akan bertanggung jawab, tidak hanya untuk belajar apa yang diajarkan, namun juga untuk membantu rekan belajar, sehingga akan menciptakan suasana prestasi secara bersama-sama. Siswa bekerja melalui penugasan sampai semua anggota kelompok berhasil memahami hingga menyelesaikannya. Selanjutnya itu dari tujuannya. Yang pertama, SPK bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Yang kedua, SPK meningkatkan penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, maupun ketidakmampuannya. Yang ketiga, SPK juga mengajarkan kepada para siswa tentang keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Di sini keterampilan ini sangat penting karena banyak anak muda dan orang dewasa yang masih kurang dalam keterampilan sosialisasinya. Sekian dari saya tentang konsep SPK, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Dila. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya Finkian. Kepada Finkian dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan SPK. Nah, prosedur pelaksanaan SPK merupakan proses penyampaian pokok-pokok materi pelajaran sebelum siswa-siswa belajar dalam kelompok. Jadi, ini merupakan cara pelaksanaannya. Kemudian belajar dalam kelompok. Merupakan melalui pembelajaran dalam kelompok, siswa didorong untuk melakukan tukar-menukar informasi dan pendapat, mendiskusikan permasalahan secara bersama, membandingkan jawaban satu dengan yang lainnya, dan mengoreksi hal-hal yang kurang tepat. Penilaian. Penilaian dalam pembelajaran kooperatif dapat dilakukan dalam bentuk tes atau kuis. Penilaian dapat dilakukan secara individual maupun secara kelompok. Dan yang terakhir yaitu pengakuan tim. Pengakuan dan pemberian penghargaan diharapkan dapat memotivasi siswa dan tim untuk terus membangkitkan semangat berprestasi. Itulah prosedur pelaksanaan SPK, penjelasan materi, belajar dalam kelompok, penilaian, dan pengakuan tim. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya Finkian. Selanjutnya untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai penerapan SPK. Penerapan SPK terdapat di dalamnya 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Tahap ini biasanya dilakukan melalui pembuatan RPP, menyusun materi yang akan disampaikan, memilih media dan tipe strategi pembelajaran kooperatif yang tepat, dan mempersiapkan teknik evaluasi. Biasanya di sini guru menggunakan teknik belajar kelompok. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Ada beberapa tipe dalam pelaksanaan SPK ini. Yang pertama yaitu tipe make a match, tipe 3T, tipe berkirim salam dan soal, dan yang terakhir tipe 2 tinggal 2 tamu. Dan yang terakhir ada tahap evaluasi berupa tes yang dilakukan pada saat setelah dilaksanakannya pembelajaran, dapat berupa soal tertulis ataupun soal lisan. Adapun keunggulan dari penerapan SPK ini yaitu tidak selalu bergantung kepada guru, dapat mengembangkan kemampuan, membantu anak untuk respek pada orang lain, membantu memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar,
untuk meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial, menguji pemahaman sendiri, kemampuan belajar abstrak menjadi nyata, meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk berpikir. Dan kekurangannya yaitu membutuhkan waktu untuk memahami dan mengerti filosofi SPK. Penilaian yang diberikan dalam strategi pembelajaran langsung didasarkan kepada hasil kerja kelompok. Keberhasilan strategi pembelajaran langsung dalam upaya mengembangkan kesadaran berkelompok memerlukan periode waktu yang cukup panjang. Sekian dari saya berikan kepada rekan saya Teguh Pinda untuk melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih moderator. Bila di sini akan melanjutkan materi tentang yaitu latihan pelaksanaan SPK. Di mana dalam latihan pelaksanaan SPK kita memiliki 6 fase. Yang pertama itu fase pertama, menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Di mana dalam fase pertama ini, guru menyampaikan tujuan pelajaran yang ingin dicapai dan memotivasi siswa. Lanjut ke fase kedua, menyajikan informasi. Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau dalam kelompok belajar. Setelah guru menyampaikan informasi, dia guru akan menginformasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok yang mana guru menjelaskan kepada siswa bagaimana membentuk kelompok belajar dan membentuk si kelompok melakukan bentukan kelompok belajar. Kita lanjut bimbing kelompok kerja. Guru bimbing kelompok kerja saat mereka mengerjakan tugas mereka. Fase kelima yaitu evaluasi. Guru mengevaluasi hasil pelajaran tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Fase keenam yang terakhir memberikan penghargaan. Guru mencari cara untuk menghargai baik upaya individu ataupun kelompok. Mungkin itu tata cara latihan pelaksanaan SPK dalam prakteknya. Mungkin saya kembalikan kepada. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Teguh. Jadi kesimpulan dari strategi pembelajaran kooperatif ini biasanya digunakan oleh guru dalam pembelajaran berbasis kelompok, di mana akan membagi siswanya menjadi rata, tidak ada yang di sini para peserta didik memiliki kemampuan yang kurang akan dibimbing dengan cara diskusi dengan teman-teman memiliki kemampuan yang lebih. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kekurangan. Saya sebagai moderator unjuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.